Lihatlah, janda ini lelah karena memindahkan barang sepanjang sore. Dan melepaskan bajunya, Datiezu yang duduk di samping terpaku menatapnya. Janda itu mengangkat sebuah tas besar dan berkata kepada Datiezu, "Kenapa diam saja? Bantu aku." "Apa? Baik." Janda itu berkata, "Kenapa kau diam saja di sana dan tidak membantu? Dasar bodoh, entah bagaimana membuatmu paham." Tengah malam, Datiezu berbaring sendirian di sofa sambil membaca novel romantis. Tiba-tiba terdengar suara tetesan air dari arah kamar mandi. Jadi, Datiezu pun menoleh dan menatap dengan curiga. Ternyata itu suara si janda yang sedang keramas dan membuat Datiezu terkejut. Karena mengira ada pencuri, dia segera menenggak minyak kacang di sampingnya. Namun, Datiezu masih merasa sedikit gelisah. Dia keluar ke ruang tamu dan melihat bahwa bibi di lantai bawah sedang menari di alun-alun. Tetapi hatinya tetap gelisah, jadi dia berjalan kembali. Dia tanpa sengaja melihat kamar janda itu. Dia melihat dekorasinya yang memukau dan foto janda itu bersama mantan suaminya di atas meja. Janda itu tiba-tiba ada di belakangnya dan menepuk bahu Datiezu. Dia buru-buru menutup pintu dan berkata, "Kau mengintip kamarku?" "Tidak. Itu. Lihatlah kamarku. Lihat saja sesukamu. Lihat saja." Janda itu tersenyum dan berkata, "Siapa yang ingin melihat kamarmu? Berantakan sekali. Kau sendiri saja yang lihat. Kalau begitu menurutmu bagaimana?" "Peringatan kartu kuning sekali. Jangan diulangi." Janda itu berkata, "Kemarilah dahulu. Bukankah tadi kau melihat interior kamarku? Bagaimana menurutmu?" "Itu. Dekorasinya mewah. Benar-benar boros." Lalu pada pukul 1 pagi, mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk di pintu kamar mereka dan makan apel sambil mengobrol. Janda itu berkata, "Aku memberimu satu kesempatan lagi sekarang untuk menilai penampilanku. Katakanlah sesederhana mungkin." "Baik. Kau bukan tipeku." Mendengar candaan itu, si janda berkata, "Siapa yang ingin disukai olehmu? Kau sendiri juga tidak berkaca. Apakah kau sudah cukup baik?" Selagi bicara, janda itu menjadi marah. Dia berbaring di ranjang dan memakai masker seharga 9,9 yuan yang sudah bebas ongkos kirim. Sambil terus mengumpat dan menjelek-jelekan Datiezu, dia mengatakan belum pernah melihat orang yang berbicara begitu terus terang. Datiezu tersenyum dan mengatakan itu hanya lelucon. "Tidak perlu begitu marah. Baiklah, lain kali aku akan langsung memujimu cantik." Namun janda itu makin marah selagi mereka terus mengobrol. "Aku tidak sepertimu. Lihat saja kalau mau. Kenapa pelit begitu?" "Baik. Aku bercanda." Walau Datiezu sudah menjelaskan, janda itu tidak mengindahkannya. Datiezu juga tidak peduli lagi. Karena perkataannya tidak mendapat jawaban, dia langsung menutup pintu dan tidur. Keesokan siangnya, Datiezu bangun untuk makan siang. Tapi janda itu masih belum membuka pintu. Dari dalam kamar, terdengar suara isakan. Saat Datiezu mendekat untuk mendengarkannya, janda itu tiba-tiba membuka pintu. Sehingga Datiezu terkejut dan segera berpaling. Lalu janda itu bertanya dengan galak kepada Datiezu, "Apa yang kau lihat?" "Tidak ada. Jangan mengintipku. Aku sungguh tidak lihat." "Tutup pintumu. Aku tidak lihat." Kemudian Datiezu turun ke bawah karena marah. Dia memesan mobil untuk berangkat kerja ke kantor. Sopir mobil itu melihatnya turun dan mengklakson 2 kali untuk memberinya isyarat. "Halo."